Setelah kita melihat berbagai studi kasus sukses, sangat penting bagi kita untuk memahami landasan teoritis di baliknya, yaitu content marketing. Secara definisi, content marketing adalah sebuah strategi pemasaran yang berfokus sepenuhnya pada pembuatan dan distribusi konten yang bernilai, relevan, dan konsisten. Strategi ini tidak bertujuan untuk sekadar melakukan penjualan satu arah, melainkan untuk menarik perhatian audiens yang jelas dan mempertahankan mereka dalam jangka waktu yang lama. Dalam ekosistem digital, konten bukan lagi sekadar alat informasi, melainkan jembatan komunikasi yang membangun kepercayaan antara pemilik brand dan konsumennya. Tujuan akhir dari strategi ini adalah untuk mendorong tindakan konsumen yang menguntungkan bagi bisnis atau portofolio Anda. Tindakan tersebut bisa sangat beragam, mulai dari keputusan konsumen untuk membeli produk, kesediaan mereka untuk merekomendasikan karya Anda kepada orang lain, hingga interaksi aktif yang membangun ekosistem digital yang sehat. Bagi Anda mahasiswa komunikasi, memahami konten marketing berarti memahami bagaimana mengemas pesan teknis menjadi sebuah aset yang berharga bagi audiens, sehingga setiap karya yang Anda publikasikan di media digital memiliki daya pengaruh yang kuat dan terukur. Dalam strategi pemasaran konten, pemilihan format yang tepat adalah kunci agar pesan kita dapat diterima dengan baik oleh audiens. Ada 3 bentuk konten utama yang sering digunakan oleh perusahaan maupun profesional. Pertama adalah artikel blog, yaitu tulisan informatif atau edukatif yang diterbitkan di situs web. Artikel ini sangat efektif untuk menjelaskan detail produk secara mendalam, memberikan tips praktis, hingga menjawab pertanyaan umum konsumen. Bagi seorang praktisi komunikasi, blog berfungsi sebagai wadah untuk membangun otoritas dan menunjukkan wawasan mendalam di bidang industri tertentu melalui narasi tertulis yang terstruktur. Bentuk konten kedua yang sangat populer saat ini adalah video edukatif. Video ini dirancang untuk menjelaskan cara kerja produk, memberikan tutorial, atau menyajikan pengetahuan umum yang relevan dengan industri melalui visual yang dinamis. Di era media sosial, video seringkali menjadi alat yang paling cepat dalam menarik perhatian karena mampu menggabungkan audio dan visual secara efektif. Terakhir, kita memiliki infografik, yaitu visualisasi data atau informasi penting dalam bentuk gambar yang menarik dan mudah dipahami. Infografik sangat berguna untuk merangkum data yang kompleks menjadi poin-poin sederhana, sehingga audiens dapat menangkap inti pesan kita hanya dalam hitungan detik. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, terdapat 3 format konten tambahan yang sangat krusial dalam membangun kedalaman interaksi dengan audiens. Format pertama adalah podcast, yaitu konten berbasis audio yang memberikan fleksibilitas tinggi karena bisa didengarkan kapan saja oleh audiens. Podcast menjadi ruang yang ideal untuk mengeksplorasi topik-topik tertentu secara mendalam, mulai dari isu bisnis dan teknologi hingga gaya hidup, sehingga membantu membangun kedekatan personal melalui suara dan narasi yang intim. Selanjutnya, kita memiliki format yang sangat mendominasi tren saat ini, yaitu TikTok atau Instagram Reels. Ini adalah konten video pendek berdurasi 15 hingga 90 detik yang dirancang untuk menghibur, mengedukasi, atau memberikan inspirasi secara instan. Kekuatannya terletak pada kreativitas visual dan musik yang mampu memicu viralitas dengan jangkauan yang sangat luas dalam waktu singkat. Bentuk konten terakhir dalam bagian ini adalah e-book atau white paper yang merupakan konten edukasi mendalam yang biasanya dikemas dalam format PDF dan dapat diunduh oleh audiens. Berbeda dengan media sosial yang bersifat sekilas, format ini digunakan untuk membahas topik-topik strategis atau memberikan panduan teknis yang komprehensif. Bagi sebuah brand atau profesional, menyediakan e-book yang berkualitas adalah cara yang sangat efektif untuk memposisikan diri sebagai ahli di bidangnya sekaligus mengumpulkan data audiens yang memiliki minat serius terhadap topik yang dibahas. Dengan mengombinasikan konten audio yang intim, video pendek yang menghibur, dan literasi mendalam, Anda dapat menciptakan ekosistem komunikasi digital yang lengkap dan berdaya pengaruh kuat. Setelah kita memahami berbagai format konten digital, kita akan beralih ke konsep yang sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan sebuah merek, yaitu pengertian manajemen reputasi. Manajemen reputasi merupakan proses sistematis untuk mengendalikan serta mempengaruhi bagaimana sebuah brand atau individu dipersepsikan oleh publik, khususnya di ranah digital yang perubahannya terjadi begitu cepat. Di dunia maya, persepsi audiens adalah realitas. Oleh karena itu, praktisi komunikasi harus mampu memastikan bahwa apa yang dilihat dan dibicarakan oleh publik selaras dengan nilai-nilai positif yang ingin dibangun oleh organisasi maupun diri kita sendiri sebagai profesional. Ada 3 aspek penting yang harus dikelola secara berkesinambungan agar reputasi tetap terjaga dengan baik. Aspek pertama adalah monitoring, yaitu proses memantau komentar, ulasan, hingga sentimen media sosial untuk mengetahui apa yang sedang dibicarakan audiens secara real time.
Kedua adalah response crisis, di mana kita dituntut untuk memberikan tanggapan yang cepat dan tepat terhadap setiap krisis atau umpan balik negatif guna meminimalisir dampak kerusakan citra. Terakhir adalah konsistensi narasi, yang memastikan bahwa pesan serta gaya komunikasi, tone of voice, tetap seragam di seluruh kanal digital. Dengan menguasai aspek-aspek ini, Anda tidak hanya sekadar membuat konten, tetapi juga sedang merawat aset paling berharga dalam bisnis, yaitu kepercayaan publik.